Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayahnya. Dan tak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Syifa Febrilia Tiara Cinta, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1B UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 211111063. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang keontekan Al-Quran melalui sejarah penulisan dan pemeliharaan Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qiraah yang berarti membaca. Menurut Subi al-Sholih Muhammad Ali al-Subani, Al-Quran adalah kalam Allah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas yang disampaikan oleh Rasulullah secara mutawatir dan membacanya bernilai pahala. Bukti keontekan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ada 3 periode dalam pemeliharaan dan kepenulisan Al-Quran. Yang pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW. Di situ akan dijelaskan tentang penulisan Al-Quran. Yang kedua adalah periode Abu Bakar As-Siddiq. Di situ akan dijelaskan tentang pengumpulan mushaf. Dan yang terakhir adalah periode Utsman bin Affan, yaitu di mana beliau membukukan Al-Quran. Periode pertama adalah penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada saat awal diturunkannya Al-Quran, bangsa Arab masih tergolong buta huruf. Akan tetapi, mereka memiliki keunggulan, yaitu daya ingat yang sangat kuat. Mereka terbiasa menghafal berbagai syair Arab dalam jumlah yang tidak sedikit atau bahkan sangat banyak. Oleh karena itu, pada saat diturunkannya Al-Quran, Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal, dibaca selalu, dan diwajibkan membacanya saat dalam sholat. Untuk penulisan Al-Quran, Rasulullah SAW mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat lainnya untuk menuliskan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Alat yang digunakan untuk menulis wahyu pada saat itu masih sangat sederhana, yaitu menulis Al-Quran pada usub atau pelepah kurma, lihaf atau batu halus berwarna putih, riko atau kulit, aktof atau tulang unta, dan aktab atau bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas punggung unta. Untuk menjamin nilai akurasi atau keakuratan Al-Quran, Rasulullah SAW melarang para sahabat menulis apapun selain Al-Quran. Setiap kali turun ayat Al-Quran, Rasulullah memanggil juru tulis wahyu dan memerintahkan sahabat agar mencatat dan mendapatkan serta mengurutkannya sesuai dengan petunjuk beliau. Keseluruhan Al-Quran telah ditulis namun masih belum terhimpun dalam satu tempat, artinya masih berserak-serak atau belum jadi buku. Setelah wafat, Rasulullah telah mencocokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan Al-Quran yang dihafal para hafidz, surat demi surat, ayat demi ayat. Maka Al-Quran yang dihafal pada para hafidz itu merupakan duplikat Al-Quran yang dihafal oleh Rasulullah SAW. Setelah para penghafal menguasai dengan sempurna, para hafidz atau penghafal ayat Al-Quran menyebarluaskan apa yang telah mereka hafal, mengajarkannya kepada anak-anak kecil dan mereka yang tidak menyaksikan saat turunnya wahyu.
wahyu, baik dari penduduk Mekah maupun Madinah dan daerah sekitar. Periode kedua adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terjadi perang Yamamah yang menggugurkan 70 penghafal Al-Quran. Hal tersebut membuat Umar khawatir lebih banyak lagi penghafal Al-Quran yang gugur. Lalu beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar meminta kepada Zaid bin Thabit mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman, dan kejelasan, serta kehadirannya pada pembacaan Al-Quran terakhir kali oleh Rasulullah. Pada saat pengumpulan dan pembukuan Al-Quran, Abu Bakar mengangkat semacam panitia yang terdiri dari 4 orang dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut: Zaid bin Thabit sebagai ketua, dan 3 orang lainnya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab, masing-masing sebagai anggota. Panitia penghimpun yang semuanya penghafal dan penulis Al-Quran termasyhur. Itu dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari 1 tahun, yakni sesudah peristiwa Perang Yamamah 12 Hijriah atau 633 Masehi, dan sebelum wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, Zaid bin Thabit bekerja sangat teliti. Beliau mencocokkan hafalan atau catatan sahabat yang lain dengan menghadirkan beberapa orang saksi. Setelah selesainya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit kemudian menyerahkan kepada Abu Bakar. Mushaf ini tetap dipegang Khalifah Abu Bakar hingga akhir hayatnya, kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab selama pemerintahannya. Sudah beliau wafat, mushaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah, putri Umar, dan juga sebagai istri Rasulullah SAW pada masa pembukuan di masa Khalifah Utsman. Periode yang ketiga adalah pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini terdapat perselisihan mengenai tilawah atau bacaan Al-Quran. Untuk meredakan perselisihan tersebut, Hudzaifah mengusulkan kepada Utsman untuk menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang telah dihimpun di masa Abu Bakar untuk kemudian dikirimkan ke beberapa daerah kekuasaan kaum muslimin. Utsman bin Affan kemudian mengutus orang meminjam mushaf yang ada pada Hafsah istri Rasulullah SAW untuk diperbanyak. Untuk kepentingan itu, Utsman bin Affan membentuk panitia penyelenggara Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan 3 orang anggota masing-masing, yaitu Abdullah bin Zubair, Zaid bin Asar, Ar-Rahman bin Al-Haris bin Hisham. Tugasnya yaitu membukukan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman menasihatkan supaya mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran, dan kalau ada pertikaian antara mereka mengenai bacaan Al-Quran, maka haruslah dituliskan menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Manfaat dari pembukuan Al-Quran tersebut ialah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya, dan menyatukan tertib susunan surat menurut tertib urut sebagai yang kelihatan pada mushaf-mushaf sekarang. Jadi memang sudah terjamin keautentikan Al-Quran dari masa Rasulullah sampai sekarang, yang turun-temurun, mulai dari penulisannya, pengumpulannya sampai pembukuannya. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.